أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar walillah. 91,8 kg dengan 230 jiwa. Kami ulangi 609 menyalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kami laporkan infak perolehan Rp53.600, 15.253.600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sebelum kita melakukan salat Idul Fitri, alangkah baiknya diingatkan kembali. Biasa salat Idul Fitri karena 1 tahun sekali, kadang ada yang lupa. Kita disunahkan untuk takbir 7 kali di rakaat yang pertama dan takbir 5 kali di rakaat yang kedua. Takutnya nanti takbir yang kedua dia ruku, ya, malu sendiri balik, ya. Nah, jadi diingatkan. Terus apa bacaannya Ustaz? Yang kita baca di antara takbir-takbir itu, ada yang mengatakan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma ghfirli warhamni. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Boleh kita membaca itu, ataupun kita diam juga tidak masalah. Yang penting ikuti imamnya. Pertanyaannya juga, apakah kita harus mengangkat tangan ketika bertakbir itu? Ada khilaf di antara kalangan para ahli ilmu. Salah satu di antara sahabat Nabi yang populer sangat mencontoh Nabi SAW adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau membolehkan mengangkat tangan ketika di antara takbir tersebut. Jadi sekedar mengingatkan bagi kita semua. Jadi itu hanya hukumnya sunnah, ya, mengangkat takbir itu hanya hukumnya sunnah. Andai kata tidak pun nanti imamnya lupa atau sebagainya, jangan pula tak enak sholat sore pagi ini seperti sholat subuh aja. Enggak ya, tapi itu hanya saudara sunnah. Kalau dilakukan alhamdulillah. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan langsung memulai sholat kita karena sepertinya tidak ada lagi yang ditunggu, kan? Ada lagi kan? Udah bayar zakat semua kan? Ya, sebelum nanti kalau belum bayar zakat tak diterima lagi zakatnya, dianggap sedekah saja. Jadi sebelum sholatnya harus bayar zakat dulu. Ada yang belum dapat? Belum ada zakat? Ada semua kan? Alhamdulillah. Barakallah. Mulai langsung. Dicek dulu. Bismillah. Sufufakum baina taswiyata sufufi min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan safnya, karena lurus dan rapat bagian daripada kesempurnaan salat kita. Isi saf yang kosong dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره الكافرون ولو كره المشركون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita duduk di tempat yang sama dan di suasana yang sama. Perlu kita ketahui, di saat kita duduk di tempat yang sama dan berdiri pun di tempat yang sama, perlu kita ketahui di hari ini, hari yang semestinya kita khawatir, hari-hari yang semestinya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan bergemanya takbir tadi malam, maka pintu-pintu neraka dibuka kembali oleh Allah. Dan
pintu-pintu surga kembali ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang beriman ketika sudah tiba masa yang dimana pintu-pintu neraka kembali dibuka oleh Allah, setan kembali keluar dari penjara mereka, dari belenggunya. Pertama yang mesti harus kita lakukan sebagai orang-orang yang betul-betul beriman, yang betul-betul takut kepada Allah, yang betul-betul ingin mendapatkan pahala yang besar selama dia melakukan bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Mu'minun, Allah mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Sesungguhnya orang-orang yang telah melakukan sebuah amalan yang besar, ketika mereka selesai melakukan perbuatan yang besar, apa yang dilakukan oleh dia? Wa qulubuhum wajilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hati mereka takut kepada Allah, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Ketika ayat ini turun, ketika mendengar ayat ini, Aisyah, istri yang paling pintar di antara seluruh istri para nabi, khususnya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud hati orang-orang yang takut ketika beribadah itu ada siapa mereka? Allazi yasriku wa yazni wa yasrabul khamar wa yasrabul khamar." Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang barusan telah mencuri hak orang lain, atau orang-orang yang hari ini mengkonsumsi makanan yang haram, atau orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya binta Hattab, la ya binta Abu Bakar. Tidak wahai putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi ketika menjelaskan ayat ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walakinnahum, akan tetapi yang dimaksud ayat ini adalah yang hati mereka takut kepada Allah adalah yusalluna wa yasumun wa yatasaddaqun. Orang-orang yang mereka telah melakukan salat, orang-orang yang telah mereka berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang yang senantiasa berinfak. Bukankah semua amalan tadi, semua perbuatan tadi Anda lakukan, kita perbuat hari ini? Tapi apa yang mereka lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yataqabbal minhum. Di saat yang bersamaan, di saat itu pula mereka takut, mereka khawatir apa yang mereka perbuat dari berpuasa, apa yang mereka keluarkan dari harta, dan apa yang mereka berdiri untuk sholat malamnya, semua tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa perasaan itu tidak ada pada diri kita, jemaah kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di hari ini semestinya kita menangis, di hari ini semestinya kita khawatir, takut seluruh apa yang kita perbuat, seluruh apa yang kita lakukan semasa bulan Ramadan, semasa kita berpuasa, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita membaca sejarah ulama-ulama terdahulu, apa yang mereka lakukan ketika pasca sebelum Ramadan dan pasca setelah Ramadan, sebagaimana Mu'ala bin Fadl mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhur. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 6 bulan berturut-turut, ayatakhabbala minhum Ramadan, agar Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan sebaliknya, wa nad'una, kami juga berdoa kepada Allah sittata ashhur, 6 bulan setelah selesai bulan Ramadan, ayatakhabbala minhum, agar diterima seluruh ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, jamaah Idul Fitri yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang mulia ini kita perbanyak membaca doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah tolong terima seluruh amalan yang telah kami lakukan selama bulan Ramadan. Kadang kita berlalu bulan Ramadan tidak ada yang berdoa, ya Allah Rabbana taqabbal minna. Padahal kalau kita membaca lembaran demi lembaran, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, seluruh para nabi dan rasul mengajarkan setelah Anda melakukan amalan-amalan yang besar, memintalah kepada Allah agar diterima amalan kita oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang meragukan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam beribadah? Siapa yang meragukan Nabi Ibrahim dalam berbuat? Dia rela dibakar untuk mempertahankan agama. Di saat yang bersamaan, ketika beliau selesai melakukan amalan yang besar, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Lantas Anda
dia berdoa kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ibrahim, surah Al-Baqarah di ayat 127, apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi kita Ibrahim ketika Allah mengatakan wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wal Ismail, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun Masjidil Haram yang ketika kita sholat lebih banyak pahalanya dibandingkan kita sholat di sini. Selesai membangun Ka'bah yang setiap orang tahu pahalanya akan ditransfer lagi kepada Nabi Ibrahim. Selesai membangun Ka'bah, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, tolong terima ibadah saya. Tolong terima bangunan yang barusan kami bangun bersama anak saya Ismail alaihissalam. Lantas kita dengan hanya bermodalkan pakaian baju di bulan Ramadan hari Syawal ini, di 1 Syawal ini, lantas kita lupa berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Nabi kita Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah. Siapa yang melakukan keikhlasan Nabi Ibrahim? Jelas dia beribadah kepada Allah, tapi di saat bersamaan dia tidak lupa kepada Allah agar diterima seluruh ibadah yang dia lakukan selama bulan Ramadan. Karena kita tidak dapat prokes dari langit, dari Allah yang mengatakan seluruh puasa Anda, seluruh itikaf Anda, seluruh baca Quran kita yang mungkin tambah 2-3 kali membaca Al-Quran diterima oleh Allah. Siapa di antara kita yang menjamin itu semua? Maka di hari-hari ini, di bulan yang mulia ini, di pagi hari ini, berbanyak oleh kita untuk apa? Untuk membaca doa taqabbal minna. Bukan hanya ucapan tahniah yang sering kita baca, taqabbalallahu minna wa minkum. Tolong terima, semoga Allah terima amalan kita. Tapi yang paling penting kita berdoa kepada Allah seperti doa yang diajarkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan di dalam kitab Lata'iful Ma'arif, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kata Ali bin Abi Thalib, anu yunadi fi akhiri lailati min syahr Ramadan. Beliau ketika di akhir malam bulan Ramadan, beliau menyeru, dia berdoa, dia mengatakan, ya laita syahri min hadzal maqbul fanuhanni, wahai orang-orang, kata Ali bin Abi Thalib, yang semoga amalannya diterima selama bulan Ramadan, fanuhanni, hendaklah kau berbahagia. Kenapa? Karena amalan yang diterima adalah amalan orang-orang yang bertakwa. Kemudian beliau membawakan firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah hanyalah amalan yang orang-orang yang bertakwa. Bukankah kita berpuasa ingin mendapatkan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa? Dan sebaliknya kata Ali bin Abi Thalib, wa min hadzal mahrum, dan bagi orang-orang yang mereka tidak diterima atau indikasi yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya, fanu'adzih, kata Ali bin Abi Thalib, hendaklah kita takziah sama dia, ucapkan bela sungkawa. Kenapa? Dia menjadi orang yang jelas merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullah taala pernah mengatakan ketika beliau menjadi imam dan menjadi khatib ketika sholat Idul Fitri di zamannya, apa kata beliau? Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, hari ini saya sampaikan di tempat ini, saya sampaikan pula khutbah yang pernah disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada rakyatnya karena dia adalah pemimpin di masanya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum sumtum lillah salasina yauman. Kalian telah melakukan berpuasa karena Allah selama 30 hari. Mungkin ketika itu hilal tidak terlihat. Sementara di tempat kita hari ini hanya 29 karena hilal terlihat. Apa kata beliau? Wa kuntum salasina lailatan. Dan kalian juga mendirikan malam-malamnya sebanyak 30 kali atau 30 malam. Wa kharajukumul yauma. Hari ini kalian keluar dari rumah-rumah kalian. Apa yang semestinya kalian lakukan? Tatlubuna minallah ayyataqabbala minkum. Mintalah kepada Allah agar seluruh yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah. Itu wasiat yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi imam dan khatib di zamannya. Hari ini saya sampaikan, semoga Anda, semoga kita semua yang hadir di tempat ini tidak lupa akan nasihat yang dibacakan oleh ulama-ulama kita, yang disampaikan oleh ulama kita, agar seluruh amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Terus apa indikasinya? Apa tanda-tanda dan cirinya? Kalau amalan yang kita perbuat, kalau amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak dapat prokes dari langit dan juga tidak dapat wahyu dari Jibril alaihi salam. Apa tanda-tandanya? Malam hari ini kita akan sampaikan hanya satu saja dari tandanya. Semoga ini menjadi motor penggerak kita untuk betul-betul agar seluruh yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya, indikasinya atau ciri-cirinya kalau amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, dari membaca Al-Quran, dari berinfak, bersedekah, bahkan di 10 hari terakhir ada yang iktikaf, ciri-cirinya kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, apa kata beliau? Inna min jazail hasanah hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan dia akan melahirkan kebaikan berikutnya. Wa min uqubati sayyi'ah, dan di antara indikasi buruknya perbuatan orang itu adalah dia akan melakukan keburukan sebaliknya. Oleh karena itu, di bulan Syawal ini, di 1 Syawal ini, lihat nanti setelah hari-hari berikutnya, apakah kualitas Anda dalam beribadah kepada Allah makin bertambah atau berkurang. Kalau berkurang itu indikasi semua yang kita lakukan itu takutnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Melanjutkan, faida qabbalallahu kalau Allah terima tu amalan seorang hamba, fa innahu yuwafiqu ila dia akan mengantarkan orang itu akan melakukan ketaatan yang banyak. Tidak setelah bulan Ramadan Al-Quran dia simpan di lemari, tahun depan baru dia buka lagi. Tak akan ada lagi menuntut ilmu, tak lagi membuka Al-Quran, tidak lagi mau berinfak, tidak lagi takut kepada Allah karena merasa bulan Ramadan sudah hilang. Nauzubillah, itu indikasi, tanda-tanda kalau apa yang kita perbuat selama bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Makanya di bulan Syawal ini pembuktian nyata yang Allah inginkan dari Anda. Apakah ada di antara kita yang masih ingin memberi saudaranya yang susah? Apakah ada di antara kita yang masih tergerak untuk membaca Al-Quran? Apakah ada di antara kita yang masih semangat untuk menuntut ilmu? Apakah ada di antara kita yang masih semangat menjauhi perbuatan dosa dan maksiat? Justru di bulan ini pula mereka getol dan semangat melakukan maksiat. Takutnya orang-orang yang tidak diterima oleh Allah amalannya selama bulan Ramadan. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kata beliau mengatakan, laisal 'id liman labisal jadid. Bukan orang-orang yang dikatakan hari raya adalah orang-orang yang berpakaian serba baru, mulai dari sendal, baju, celana, singlet, bahkan yang dalamnya semua baru. Bukan, kata Imam Ibnu Rajab, wa innamal 'id, akan tetapi orang-orang yang dikatakan berhari raya liman ta'atuhu tazid, barang siapa yang ketaatannya senantiasa bertambah dan terus bertambah, makin semangat untuk ilmunya, semakin semangat untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, makin semangat untuk silaturahminya, makin semangat untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Tapi kalau makin semangat untuk melakukan dosa dan maksiat, itu tanda kalau dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Kemudian walaikal id liman tajammula bil ibadi wal hukum. Bukan pula orang yang hari raya itu adalah yang memakai pakaian yang baru atau kendaraan yang baru ngambil dari dialir. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, innamal id, adakah tetapi yang orang betul-betul merasakan hari raya liman ghufira lahu dzunub, bagi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalannya. Oleh karena itu, di momen yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, tidak ada antara yang susah dan yang kaya, sama saja di mata Allah. Hari ini kita sampaikan, semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ciri-cirinya semoga kita akan melahirkan ketaatan lagi setelahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khair la ya'ti illa bi khair. Kebaikan itu pasti akan mendatangkan kebaikan berikutnya. Tapi kalau dia tidak mendatangkan kebaikan berikutnya, itu tanda
tandanya kalau dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memotivasi kita untuk tidak lupa berdoa kepada Allah agar kita diterima seluruh amalan kita selama bulan Ramadan. Dan ingat, indikasinya itu yang bisa merasakan, itu yang bisa mengetahui Anda sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita sebagai yang menyampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat bermanfaat bagi saya. Di akhir khutbah ini kita berdoa dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tasadduqana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.